Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, baik yang di gedung gereja ini maupun yang di rumah masing-masing. Dan menyampaikan selamat Natal, kiranya damai sejahtera Kristus, Sang pengharapan bagi dunia itu limpah atas kita semua. Puji Tuhan, kita bersyukur pada ibadah pagi ini bersama-sama dengan kita Bapak Dandim. Dengan kasih saya sebut Bapak Batara bersama dengan Ibu. Senang sekali beliau bisa beribadah bersama-sama dengan kita pagi ini. Waktu kunjungan pimpinan daerah beberapa hari yang lalu, Pak Bupati sempat mengatakan, Pak Pendeta, Pak Dandim ini bingung. Dandimnya satu, gerejanya banyak. Jadi mau bergereja di mana gitu, saudara? Sungguh kami bersyukur kalau pagi ini kami boleh bersama-sama beribadah dengan Bapak Dandim dan Ibu, karena Bapak adalah yang ditetapkan oleh Allah untuk memimpin kota Jember ini menjadi kota yang tertib, yang damai, yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita mendukung di dalam doa dan support apa yang bisa kita lakukan supaya tugas beliau diberkati oleh Tuhan, sukses dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 1 ayat 67 sampai ayat yang ke-79. Ini adalah nyanyian pujian dari Sakaria yang juga merupakan nubuat. Setelah kelahiran anaknya Yohanes Pembaptis, maka Allah membuka lidahnya sehingga dia dalam pimpinan Roh Kudus bernubuat atau menyanyikan pujian yang luar biasa ini. Saya akan membaca untuk kita sekalian Lukas pasal 1 ayat 67 sampai ayat yang ke-79, demikian firman Tuhan. Dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita, dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Natal itu adalah tentang kelahiran Juru Selamat. Amin. Saya yakin kita semua paham tentang ini. Natal adalah kelahiran Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Namun demikian, saya mau mengatakan bahwa ada orang-orang tertentu yang memaknai Natal itu hanya sekedar sebagai hari libur. Ya, orang bicaranya, wah senang, kita mau libur Natal nih.
Mereka sibuk dengan Natal tetapi memaknai dengan cara yang berbeda seperti yang Alkitab katakan. Natal itu libur, Natal itu jalan-jalan, Natal itu senang-senang, Natal itu makan bersama, Natal itu bagi kado, Natal itu dan banyak hal yang dikerjakan, tetapi mereka melupakan Yesus. Mereka sibuk dengan kesenangan mereka, tetapi tidak ada dalam pikiran dan hatinya Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus itu. Ada orang yang sibuk dengan pernak-pernik Natal, saudara. Ya tidak salah kita punya pohon Natal, tidak salah kita punya latar belakang background Natal, tidak salah. Tetapi yang menjadi salah kalau kita fokus dengan hal-hal itu, sementara hati kita melupakan Yesus. Banyak orang mencoba memenuhi banyak kebutuhan di saat-saat Natal seperti sekarang ini. Ada begitu banyak biaya dikeluarkan, tetapi dalam hatinya tidak ada Yesus. Padahal sebenarnya Natal itu berkaitan dengan hal yang sangat penting. Berkaitan dengan hal yang sangat mendesak, yaitu Juru Selamat. Amin. Berkaitan dengan hal yang sangat kita butuhkan, yaitu keselamatan. Itulah sebabnya kenapa tema gereja kita adalah Yesus pengharapan bagi dunia. Sebab Natal bicara tentang Juru Selamat. Natal bicara tentang keselamatan. Kebutuhan yang paling mendesak yang dibutuhkan oleh setiap orang. Itu sebabnya sangat disayangkan, saudara, kalau kita terlalu sibuk dengan begitu banyak hal. Terlalu banyak biaya kita keluarkan untuk hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan keselamatan. Kita banyak repot, tetapi hati kita menjauh dari persekutuan dengan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kalau boleh saya katakan, Natal tidak ada kaitannya dengan pohon Natal, dengan Santa Claus, dengan tukar-menukar kado, atau dengan pesta makan bersama. Tidak ada kaitannya dengan kue-kue jajanan Natal gitu, saudara ya. Tidak salah dengan itu. Saya berterima kasih kepada jemaat yang sudah luar biasa mengasihi kami dengan mengirimkan banyak makanan sehingga saya bisa pastikan pada masa Natal ini saya bisa naik paling sedikit 5 kilo. Sayang tidak dimakan, saudara, dan kuenya enak-enak sekali. Jadi tapi sekali lagi keselamatan tidak berkaitan dengan itu. Keselamatan berbicara mengenai apa? Fakta bahwa manusia berdosa membutuhkan Juru Selamat. Fakta bahwa manusia berdosa tanpa kehadiran Yesus Kristus akan menghadapi penghakiman Allah yang sangat menakutkan. Kematian kekal bagi orang berdosa. Tapi kita bersyukur sebab Natal berbicara tentang Allah yang mengaruniakan anaknya yang tunggal itu. Supaya oleh iman kepadanya kita diselamatkan oleh Tuhan. Jadi jika waktu Natal kita tidak memikirkan tentang keselamatan jiwa kita, tidak memikirkan tentang keselamatan orang-orang dalam keluarga kita, orang-orang terdekat kita, masyarakat kita, tidak mendoakan keselamatan jiwa warga bangsa yang banyak menderita karena bencana hari-hari ini, saudara, sesungguhnya kita melupakan Yesus dan kita tidak memahami Natal dengan benar. Ingat berita malaikat pada malam Natal 2000 tahun yang lalu itu. Di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Natal adalah momen penting untuk kita diingatkan tentang dosa kita, tentang keselamatan dari Yesus Kristus. Bahwa telah lahir Juru Selamat bagi umat manusia. Bahwa ada satu pribadi yang menjadi pengharapan bagi dunia, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita tidak salah melakukan pendekatan budaya. Saudara, saya senang dengan pohon Natal. Ada hiasan Natal di rumah. Ya. Kita senang dengan silaturahmi, kita bersama-sama mengucap syukur. Tetapi jangan lupa juga
bahwa fokus Natal adalah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, pengharapan bagi dunia. Kita harus memahami dengan sungguh-sungguh itu dan memberitakan ini kepada dunia supaya banyak orang dijangkau dan diselamatkan untuk kemuliaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Amin. Dan tema keselamatan inilah saudara yang kita baca dari Lukas pasal 1 ayat 67 sampai 79 tadi itu. Ini adalah pujian dari Sakaria. Ini juga merupakan nubuatan. Saudara pasti ingat Sakaria sebelum kelahiran Yohanes Pembaptis, maka dia bisu, dijadikan bisu oleh malaikat. Sekalipun dia orang saleh, tetapi dia sempat tidak mempercayai bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki di masa tuanya. Tetapi setelah Yohanes Pembaptis lahir, ketika orang bertanya mau diberi nama anak itu, maka istrinya mengatakan Yohanes, sebab tradisi keluarga di sana akan diberi nama ayahnya Sakaria. Tetapi istrinya bilang Yohanes, lalu tanya kepada Sakaria siapa namanya. Dia mengambil sebuah alat tulis, dia katakan Yohanes, dan saat itu terbukalah lidahnya, terbukalah mulutnya, dan di dalam urapan Roh Kudus maka dia mengucapkan nyanyian pujian ini. Dia menyampaikan nubuatan ini dalam pimpinan Roh Kudus yang berbicara tentang Natal, tentang kelahiran Yesus sebagai keselamatan dari Allah, Bapa dan Tuhan kita itu. Saudara, jadi melalui ayat-ayat ini kita belajar bahwa Natal sesungguhnya, makna Natal yang sesungguhnya adalah bahwa Allah telah mengirim bagi kita Juru Selamat dunia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Rasanya sesederhana itu, tetapi itulah inti dari Natal, saudara. Kebutuhan terbesar kita adalah keselamatan jiwa. Ini kebutuhan terbesar seluruh umat manusia. Ini kebutuhan yang paling mendasar. Jika kita mati di dalam keberdosaan kita, maka kita akan masuk neraka, saudara. Tetapi jika kita datang kepada Yesus untuk menerima keselamatan itu, maka sesungguhnya kita memiliki hidup yang kekal. Inilah yang disampaikan dalam nubuatan Sakaria ini. Mari saudara, tidak salah kita mendekati Natal dengan tradisi budaya yang sudah bertahun-tahun lamanya. Tetapi jangan kita melupakan Yesus. Amin. Jangan melupakan inti berita Natal yang sesungguhnya. Mari kita menyadari pentingnya keselamatan jiwa kita, pentingnya keselamatan anggota keluarga kita. Bagaimana? Sudahkah semua keluarga kita ada di gedung gereja? Adakah mereka semua percaya Yesus? Bagaimana dengan orang-orang yang kita kasih, sahabat kita? Seandainya kita mengalami kematian hari ini, apakah kita benar-benar sudah ada di dalam Yesus? Itu yang menjadi penting. Ketika berjumpa dengan orang yang kita kasih, bukan sekedar, wow, kita bersenang-senang, tapi tanyakan, gimana imanmu? Makanya beberapa minggu yang lalu saya katakan, saya sudah merubah. Apa yang saya katakan, bahwa kita bersyukur hari ini bukan karena kita hidup. Kalau kita hidup di dalam dosa, mati masuk neraka, saudara. Tapi kita bersyukur hari ini, kalau sampai detik ini, kita ada di dalam Yesus. Itu yang paling penting. Banyak orang yang hidup makmur, saudara, senang, tetapi di luar Yesus. Dan ketika mereka menemui ajalnya, mereka akan binasa dalam penghukuman kekal. Mari kita menyadari bahwa kebutuhan utama kita adalah keselamatan. Dan mari kita mengetahui supaya sukacita Natal itu ada bukan karena pohon Natal, bukan karena kado, ataupun karena yang lainnya. Tetapi karena di dalam Yesus semua kita telah diselamatkan. Ini sukacita kita, saudara. Kita tahu bencana ada di mana-mana. Rasanya kematian itu dekat sekali dengan setiap kehidupan umat manusia. Tetapi kalau kita tahu kita sudah diselamatkan, tidak ada rasa takut, yang ada ucapan syukur di tengah-tengah keadaan apapun juga. Kita bersyukur masih bisa Natal di gedung gereja yang ber-AC, yang steril, saudara ya. Kita bisa menggunakan masker, ada sedikit pernak-pernik. Tapi saudara-saudara kita di tempat lain, yang rumahnya hancur karena
letupan Gunung Semeru, mereka merayakan Natal. Dengan tanpa pernak-pernik, dengan kehilangan rumah, kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Tetapi kalau semua orang percaya dimanapun berada menyadari bahwa sukacita Natal, karena kita sudah diselamatkan dalam Yesus, maka Natal dengan pernak-pernik, Natal tanpa pernak-pernik, Natal di gedung yang sejuk, Natal di gedung yang panas, dimanapun berada, sukacita Natal. Karena Yesus Kristus Tuhan kita telah lahir 2000 tahun yang lalu. Dan karena di dalam Yesus kita sudah diselamatkan. Amin. Itu yang harus kita syukur. Nah saudara, saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan keselamatan seperti yang dikemukakan oleh Lukas pasal 1 ayat 67 sampai 79 ini. Yang pertama, perhatikan bahwa keselamatan itu adalah pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Amin. Banyak orang berpikir bahwa keselamatan itu adalah usahanya sendiri. Orang mendasarkan pada perbuatan baik, amal, kebaikan. Tapi Natal mengajar kita bahwa keselamatan sepenuhnya pekerjaan Allah, bukan pekerjaan kita. Makanya Paulus berkata bahwa oleh kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu, itu bukan hasil usahamu, itu pemberian Allah. Jangan ada orang yang menyombongkan diri. Saudara, sebagai pendeta saya banyak melakukan pelayanan, tetapi saya tidak selamat karena pelayanan saya. Saya selamat karena Yesus Kristus telah lahir dan dia mati bangkit untuk kita menebus dosa-dosa kita. Apapun yang kita kerjakan begitu luar biasa dikagumi oleh manusia sekalipun. Tapi keselamatan tidak berdasar pada perbuatan baik kita. Berdasar pada anugerah Allah saja. Dan kalau kita berbuat baik bukan karena kita mau diselamatkan, tapi sebagai bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Orang yang sudah selamat, yang terima Yesus, pasti dia berbuat baik. Tapi orang berbuat baik belum tentu terima Yesus. Banyak orang bukan Kristen jauh lebih baik dari orang Kristen. Tapi seharusnya orang Kristen itu pasti baik. Amin, saudara. Kalau orang Kristen nggak baik, belum Kristen. Belum Kristen. Coba kita lihat dari teks ini. Mengapa keselamatan adalah pekerjaan Allah? Kita baca lagi ayat yang ke-68, saudara. Terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Loncat ayat 78. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi. Amin. Jadi Sakaria menubuatkan dalam pimpinan Roh Kudus, Allah telah melawat kita setelah dia melihat kelahiran anaknya sebagai pendahulu Mesias dan mendengar berita tentang kelahiran juru selamat. Dia berkata, Allah melawat kita. Allah melawat umatnya. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Kita tidak capek-capek mencari Tuhan. Kita tidak memikirkan Tuhan. Tetapi di saat kita berdosa, Allah melawat kita. Allah mendatangi kita. Allah mengunjungi kita. Dia melihat kondisi kita yang tidak berdaya, penuh dengan kelemahan, maka Allah datang melawati kita, mengasihani kita, memenuhi kebutuhan kita, bahkan mati di kayu salib supaya kita bisa diselamatkan. Jadi ini semua adalah keseluruhan pekerjaan Allah. Jadi jangan mendasarkan keselamatan kita dari, aku ini rajin ke gereja, aku pasti masuk surga. Loh, banyak pendeta yang nggak masuk surga, saudara, kalau kembali memegang pada Taurat, bukan pada kasih karunia. Kalau kita nanti di pintu surga ditanya, kenapa aku mengizinkan kamu masuk surga? Karena engkau mengasihi kami. Karena engkau telah mati bagi kami dan bangkit bagi kami. Amin, saudara. Nggak ada yang patut dibanggakan dari semua yang kita lakukan.
Makanya jarang kan saya upload foto pelayanan di Facebook, di IG. Supaya saya jauh dari kesombongan membanggakan itu. Yang saya upload ayat-ayat Alkitab. Karena kita ini sangat rentan dengan kesombongan, kecongkakan. Baptis orang, foto disebarin. Kan begitu ya. Memberi sumbangan foto disebarin. Kalau untuk laporan ke gereja nggak apa-apa. Kata Tuhan kalau berdoa aja masuk ke tempat yang tersembunyi. Kalau kasih tangan kanan, tangan kiri tidak boleh ngerti. Karena keselamatan adalah anugerah. Kita melakukannya sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, bukan melakukannya untuk mendapatkan keselamatan. Jadi Allah melawat kita, ini adalah konsep perjanjian lama. Ketika Allah melawat Yusuf, sehingga bangsa Israel dapat keluar dari Mesir dan tulang-tulangnya dibawa pulang ke tanah Kanaan. Ketika Allah datang kepada Musa, aku telah mengindahkan penderitaan umatku. Allah melawat umatnya. Dan pada masa Sakaria, 400 tahun Tuhan tidak pernah berbicara kepada bangsa Israel. Seolah-olah Tuhan telah melupakan umatnya. Tetapi setelah ada firman tentang kelahiran Yohanes Pembaptis, tentang firman kelahiran Yesus, maka disitulah kita tahu, sebagaimana Sakaria menubuatkan, Allah telah melawat kita. Yang artinya bahwa keselamatan itu sepenuhnya datang dari Tuhan. Bukan usaha kita, bukan pekerjaan kita. Saudara, ini luar biasa. Saudara, kalau orang dilawat itu senang sekali, saudara ya. Apalagi kalau pas kita lagi berkebutuhan, lagi sakit, biaya udah habis, lalu ada seorang yang mampu mengunjungi kita, menolong kita. Wah, rasanya bahagia. Saya ingat beberapa waktu yang lalu, waktu istri saya harus operasi di Penang. Kami bolak-balik Penang, 3 orang berobat ke sana. Biayanya gede, saudara. Tiba-tiba ada beberapa orang datang ke rumah, melawat kami. Kami tidak mencari mereka, tapi mereka mencari kami. Lebih dari itu, Yesus sangat luar biasa. Dia melihat kebutuhan kita, dia melawat kita. Dia rela berkorban menjadi manusia, bukan menjadi manusia yang hebat terkenal sehingga orang menyanjung-nyanjung dia. Tetapi sebagai seorang hamba yang dihina, yang ditolak, yang taat-taat sampai mati di atas kayu salib. Sehingga oleh iman saja kita dapat diselamatkan. Ini sukacita Natal yang sesungguhnya, saudara. Dan bahwa hanya dialah yang mengerjakan semuanya ini. Ada banyak ayat yang menyatakan itu. Ayat 68, saudara. Ayat 69, perhatikan. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud. Tanduk itu bicara tentang kekuatan binatang, kekuatan banteng. Makanya kalau ada orang yang tidak taat disebut tukang tanduk. Tanduk ini bicara kekuatan. Kenapa Allah menumbuhkan tanduk? Karena musuh kita sangat kuat. Maka Allah yang harus menumbuhkan tanduk dan memberi kemenangan kepada kita. Ini inisiatif Tuhan, saudara. Dan dia memberikannya karena sumpahnya, janjinya kepada Abraham. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dia datang bukan karena kita, tetapi karena belas kasihannya, tentang kekudusannya, tentang janjinya. Dan bahkan kelahiran Yohanes Pembaptis telah dinubuatkan jauh sebelumnya. Bapak Ibu bisa membaca dalam kitab Yesaya pasal 40. Apa artinya, saudara? Bahwa Tuhanlah yang merencanakan keselamatan umat manusia. Tuhanlah yang mengerjakannya. Tuhanlah yang melakukannya. Dialah yang mengirim Yesus Kristus. Yesuslah yang mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Maka sepenuhnya keselamatan adalah pekerjaan Tuhan. Jangan ada orang yang sombong, aku sudah ini, aku sudah itu. Lihat banyak yang kukerjakan. Ingat bahwa kalau kita bisa melakukan banyak hal, semua karena kehendak dan pertolongan Tuhan. Lihat kata firman Tuhan, bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tetapi oleh roh Tuhan saja.
Bahkan Paulus berkata, kalau aku bisa itu bukan karena aku, tetapi karena kuasa Allah yang bekerja di dalam aku. Bahkan kehendakku pun itu datang dari Tuhan. Ini yang penting. Banyak orang yang berpikir kita bisa melakukan kebaikan. Oh enggak, aku rajin. Aku udah banyak memberi. Aku pasti masuk surga. Salah sudah. Aku pantas diselamatkan karena aku orang tidak pernah melakukan kejahatan. Tapi Alkitab berkata semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut. Dan hanya Allah yang datang mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Itu sukacita kita dalam merayakan Natal. Kemudian saudara, keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Paulus, Kisah Rasul mengatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya yang olehnya kita dapat diselamatkan selain di dalam Yesus. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Makanya bersyukur kalau kita kenal Yesus, kalau kita datang kepada Yesus, kalau kita percaya Yesus, dan kalau kita mengasihi Yesus. Perhatikan saudara, memang tidak disebut nama Yesus di sini, tapi jelas dalam ayat yang ke-69. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud. Siapa keturunan Daud hamba Allah itu? Dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Yohanes Pembaptis adalah keturunan imam-imam, tapi Yesus keturunan Yehuda. Dialah singa Yehuda itu, dialah juru selamat kita. Dialah yang dijanjikan oleh nabi-nabi perjanjian lama. Dan Yesus disebut sebagai apa? Sebagai surya pagi dari tempat yang tinggi. Kita udah membaca ayat 78 tadi. Oleh rahmat, ya, dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi. Yesus itu surya pagi, dialah terang bagi dunia ini. Amin, saudara. Seperti Nabi Maliaki mengatakan, kita akan dilawat oleh surya pagi yang membuat kita berjingkrak kegirangan karena Tuhan. Dan Yesus berkata, akulah terang dunia ini. Lihat, keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Seperti yang dikatakan oleh malaikat kepada Maria dan Yusuf. Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus sebab dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini sukacita Natal kita. Kita menyambut satu-satunya juru selamat dunia, pengharapan bagi dunia ini. Yang berikutnya saudara, keselamatan itu berarti apa? Pengampunan dosa-dosa kita oleh karena belas kasihan Tuhan. Amin. Ini berkat yang sangat luar biasa. Ayat 71 dikatakan, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Ayat 74 saudara, supaya kita terlepas dari tangan musuh dan beribadah kepadanya tanpa takut. Saudara, orang Israel memahami ini sebagai politik. Karena kedatangan Mesias akan membebaskan kita dari kependudukan Roma. Tapi itu akan digenapi saat kedatangan Kristus kembali sebagai hakim yang adil. Tetapi mereka terlalu salah memahami karena dipikir Mesias akan membebaskan Israel dari musuh-musuh mereka. Tetapi sesungguhnya di sini bicara tentang dari musuh-musuh kita adalah setan, kuasa-kuasa kegelapan, itulah dosa. Ingat pelayanan Yohanes Pembaptis, bertobatlah kamu, berilah dirimu dibaptis. Orang Yohanes membaptiskan orang. Memang bangsa Israel adalah umat pilihan Allah, tetapi tiap-tiap pribadi harus didamaikan dengan Allah melalui baptisan. Jadi Natal itu bicara tentang pengampunan dosa yang kita miliki di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita harus tahu Allah itu kudus, Allah itu benar. Dia akan menghukum orang berdosa. Tetapi puji syukur dia juga adalah Allah yang adalah kasih. Dengan dia memberikan jalan keluar melalui Natal, kelahiran Yesus.
Salib adalah perjumpaan antara murka Allah dan kasih-Nya. Sehingga disaliblah kita melihat keadilan Allah, menghukum dosa-dosa manusia yang dipikul oleh Yesus Kristus. Dan disalib kita melihat kasih Allah yang besar melalui kelahiran anaknya yang tunggal itu dan yang telah rela mati menebus dosa kita di atas kayu salib. Jadi jelas Natal adalah sukacita karena keselamatan itu bicara tentang pengampunan dosa. Jangan khawatir, mungkin Bapak Ibu ada dosa, datang kepada Yesus. Sekalipun dosamu semerah kermis akan menjadi putih seperti salju. Amin. Barang siapa mengaku dosanya, maka Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni kita dari segala dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itulah sukacita Natal. Dia adalah pengantara tidak hanya bagi kita, tetapi bagi dunia yang mau datang kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, keselamatan itu menghasilkan kehidupan yang beribadah kepada Tuhan. Amin. Keselamatan itu menghasilkan kehidupan yang melayani Tuhan. Orang yang benar-benar selamat pasti beribadah kepada Tuhan. Orang yang benar-benar selamat pasti melayani Tuhan. Bapak Ibu melayani Tuhan? Haleluya. Coba kita baca ayat 74 dan 75. Supaya kita terlepas dari tangan musuh dan beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Jadi keselamatan itu bukan terutama tentang kita, tentang kesenangan kita. Bukan, saudara. Keselamatan bukan supaya kita bisa hidup bersenang-senang di dunia ini tanpa memikirkan orang lain. Tanpa memikirkan pekerjaan Tuhan. Dia menyelamatkan kita. Bukan hanya kita untuk senang, menikmati dunia. Tapi dia menyelamatkan kita supaya kita beribadah kepadanya. Dia menyelamatkan kita supaya kita melayani Dia, saudara. Orang-orang yang berpikir bahwa dia telah diselamatkan sehingga dia bebas, bisa senang, cuek. Terus pokoknya aku nang gereja, pokoknya aku seneng. Yang penting aku ndak ada masalah. Ndak pikir orang lain EGP, emangnya gua pikirin orang yang seperti itu tidak tahu makna keselamatan. Kita selamat untuk beribadah kepada Tuhan. Kita selamat untuk melayani Tuhan. Kalau saudara percaya bahwa ayo nikmati hidup, minta, kamu akan diberi, senang-senang. Saudara tertipu oleh kuasa-kuasa kegelapan. Ingat kata Tuhan Yesus, barang siapa mau mengikut aku, dia harus memikul salibnya, menyangkal dirinya, dan mengikut aku. Kapan kita memikul salib? Saat kita beribadah kepada Tuhan. Kapan kita menyangkal diri? Saat kita melayani Tuhan. Saudara, tanpa penyangkalan diri tidak bisa melayani Tuhan. Saudara menyangkal diri kan, ini jam 9 pagi ini. Hari Minggu lagi. Family time. Saudara ke gereja harus bayar masker, tidak boleh masker medis biasa. Harus KN95, KF94. Saudara meninggalkan kesibukan hari ini. Pengorbanan. Jangan berpikir bahwa yang penting aku percaya, tidak peduli yang lain. Tidak, saudara. Ambil bagian dalam ibadah dan pekerjaan Tuhan. Karena itu tujuan Allah untuk menyelamatkan kita. Mari saudara, kita belajar pagi ini. Natal itu soal keselamatan. Kebutuhan mendesak kita. Mari, kita boleh menikmati banyak pernak-pernik Natal. Kita boleh senang kumpul keluarga. Boleh, saya melakukan itu. Saya senang dengan itu. Kami foto-foto, kami senang sekali. Tapi jangan melupakan Yesus. Taruh Dia di hati kita, pikirkan keselamatan jiwa kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kasih, lingkungan kita, masyarakat kita. Dan mari saudara, di Natal yang seperti ini kita menguji hati kita, menguji iman kita. Apakah kita sungguh-sungguh datang kepada Yesus untuk keselamatan jiwa kita?
Sebab kalau kita tidak sungguh-sungguh datang kepada Yesus, kita binasa. Tapi kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Yesus, kita menikmati keselamatan kekal dari Tuhan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Mari sama-sama kita berdiri.